Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian. Malam. Kita Malam. Selamat malam. akan doa kita malam hari ini. Dan kita bersyukur di Nah, tengah ini dicopot deh. situasi keadaan yang ada ini, kita tetap bisa bertemu, bersekutu bersama dalam persekutuan doa melalui Zoom malam hari ini. Nah, mari kita memulai dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang padamu Tuhan. Kami bersyukur di tengah segala keadaan yang kami hadapi, dengan begitu banyak hal yang terjadi di tengah-tengah kami. Kami tahu bahwa Tuhan terus hadir di tengah kami dan selalu hadir untuk menolong menyertai kami. Karena Tuhan, malam hari ini kami tetap mau berharap padamu dan bersuka cita dalam Tuhan dalam segala keadaan, dan berharap bahwa Engkaulah yang memberi kekuatan dan pertolongan bagi kami. Di dalam persekutuan doa ini kami boleh dikuatkan, kami boleh dihiburkan, dan kami boleh diberi pengharapan di dalam menghadapi hari-hari ke depan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, saya akan memutar sebuah pujian yang kita akan nyanyikan bersama. Sebuah pujian yang dalam bahasa Inggris ya, tapi kita familiar dengan lagu ini karena lagu ini ada di KPK. Ku mau jadi murid Yesus di dalam hatiku, dalam bahasa Indonesianya ya. Ini dalam bahasa Inggris, I want to be a Christian in my heart. Ya, kita dipanggil menjadi orang Kristen, bukan hanya secara lahiriah, tapi juga yang pertama di dalam hati kita ya. Mau menjadi murid Kristus di dalam hati kita, mau lebih mengasihi dari dalam hati kita, mau kudus dari dalam hati kita. Itulah kata-kata dari pujian ini. Mari kita nyanyikan bersama ya. Saya akan share screen. Lord, I want to be a Christian in my heart, in my heart. Lord, I want to be a Christian in my heart, in my heart, in my heart. Lord, I want to be a Christian in my heart. Lord, I want to be more loving in my heart, in my heart. Lord, I want to be more loving in my heart. In my heart, in my heart, Lord, I want to be more loving in my heart. Lord, I want to be more holy in my heart, in my heart. Lord, I want to be more holy in my heart, in my heart, in my heart. Lord, I want to be more holy in my heart. Baik saudara, mari kita ambil waktu untuk berdoa. Pertama-tama mari kita berdoa untuk diri kita masing-masing. Bagaimana lagu yang kita sudah dengarkan dan nyanyikan bersama. Kita berdoa supaya kita juga boleh menjadi murid Kristus, bukan hanya di luar, tapi juga mulai dari dalam hati kita. Untuk mengasihi dan juga untuk hidup kudus, semua dari dalam hati kita. Mari sama-sama kita berdoa untuk diri kita masing-masing. Bapa di surga, kami datang pada Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan diri kami. Tuhan, kami kembali diingatkan melalui pujian yang kami nyanyikan. Kami menjadi anak-anak Tuhan, kami menjadi pengikut Kristus, bukan hanya di luar sebagai orang Kristen, tapi kami mau menjadi pengikut Kristus, anak-anak Tuhan di dalam hati kami. Tolong kami ya Tuhan,
di dalam keterbatasan kelemahan kami, seringkali kedagingan dan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang masih menguasai hati pikiran kami. Ampuni kami Tuhan, dan tolong kami untuk boleh berjalan di dalam kasih-Mu, di dalam firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi murid Yesus di dalam hati kami dan dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk mengasihi dengan sungguh, tolong kami juga untuk hidup kudus sesuai dengan kehendak. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran yang boleh kami renungkan pada saat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang berikut, saudara, mari kita mau berdoa juga untuk kita di dalam pergumulan hidup sehari-hari, di dalam menghadapi segala tantangan dalam pekerjaan, dan juga situasi yang dihadapi masing-masing. Kita berdoa supaya pengalaman hidup itu tidak melemahkan, tapi justru membentuk iman dari setiap kita, iman dari setiap jemaat. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami juga mau berdoa ya Tuhan, bagi setiap anak-anak Tuhan, setiap jemaat-Mu, khususnya di Elian Prekolan ini. Dalam kehidupan mereka masing-masing, dan kehidupan kami juga Tuhan, ketika kami menghadapi berbagai persoalan, baik di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan. Tuhan, ada hal-hal yang seringkali bisa mengecilkan hati kami, yang membuat kami mungkin seperti menjadi lemah, Tuhan, tapi kami menyerahkan hati dalam Tangan-Mu. Biarlah hal-hal ini membentuk kami, Tuhan. Hal-hal ini membuat kami lebih bergantung kepada Tuhan dan lebih mengandalkan kepada Tuhan daripada persoalan-persoalan itu sendiri. Biarlah Tuhan kami melihat bahwa Engkau lebih besar, Tuhan, daripada masalah-masalah yang kami hadapi. Dan segala hal yang kami hadapi, segala hal yang mungkin bisa melemahkan kami, tidak ada artinya dibandingkan kasih Tuhan yang jauh lebih besar yang Engkau berikan kepada kami, yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Tuhan, Engkau yang menopang kami dengan Roh Kudus, yang terus hadir dalam hidup kami, dalam hati kami, menguatkan dan meneguhkan firman-Mu dan janji-Mu di dalam hati kami. Tolong setiap anak-anak Tuhan, dalam persoalan hidup, di dalam pergumulan hidup, mereka tidak menjadi lemah, tapi mereka dibentuk Tuhan dan menjadi lebih kuat. Terima kasih, Bu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa juga. Kita ingat bahwa kita juga memiliki panggilan untuk terus bersaksi kepada orang-orang sekitar kita. Bukan saja kita perlu bertumbuh, tapi kita juga terus boleh mengingat mereka yang belum mengalami anugerah Tuhan. Mari kita berdoa, Tuhan menolong kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita, ada orang-orang sekitar kita yang membutuhkan Injil Tuhan, membutuhkan Kristus dalam hidup mereka. Supaya Tuhan menolong kita dan memakai kita untuk melakukan tugas ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga datang padamu, kami menyerahkan Tuhan untuk tugas yang Kau berikan kepada kami untuk boleh menjadi saksi-Mu di tengah hidup kami, ya Tuhan. Di tengah-tengah orang-orang yang kami temui setiap hari. Tolong kami, berikan kami hati yang peka, mata yang melihat seperti Tuhan melihat. Hati yang merasa seperti Tuhan merasa dengan orang-orang yang belum diselamatkan. Orang-orang yang masih membutuhkan anugerah dan keselamatan dari Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami juga berhenti sejenak dan mengingat mereka. Dan kami boleh menggunakan kata-kata kami, tangan kami, perbuatan kami, untuk menjangkau mereka, untuk menyampaikan kasih Tuhan kepada mereka, membagikan kasih Tuhan kepada mereka. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak membiarkan diri kami terus-menerus mengabaikan dan melupakan tugas ini. Tuhan, tolong kami supaya kami mengambil langkah demi langkah, sekalipun langkah yang kecil, langkah yang tidak terlalu besar, tapi Tuhan menolong kami untuk boleh setia untuk melakukannya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan diri kami, Tuhan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa juga untuk kondisi bangsa dan negara kita dengan masih adanya gelombang pandemi yang keempat atau yang ketiga ini, yang dikhawatirkan masih akan berlanjut 1-2 bulan ke depan, supaya Tuhan menyertai, pemerintah boleh mengatur dengan baik, tidak sampai jatuh korban, dan kita juga diberi kekuatan, perlindungan. Di antara kita juga ada yang sakit, tapi Tuhan melindungi dan menolong. Kiranya Tuhan juga memberkati bangsa kita di tengah situasi ini, juga ekonomi sangat
terpengaruh, mari kita berdoa supaya tidak sampai menimbulkan banyak orang yang semakin susah hidupnya. Mari saudara kita berdoa untuk bangsa kita dan terutama tentu saja supaya bangsa ini juga boleh mengenal Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu, kami juga berdoa bagi keadaan bangsa negara kami ini yang juga menghadapi dampak dari pandemi ini yang sekarang lagi terus meningkat. Kami berdoa ya Tuhan, ada banyak kasus yang terjadi, tapi kami mohon anugerah-Mu untuk pemerintah kami boleh mengatur sehingga tidak menjadi satu pelebaran wabah yang berbahaya. Tuhan tolong beri perlindungan-Mu juga di antara kami, saudara yang tertular ataupun papar. Tuhan juga melindungi, menjaga, memberi kekuatan dan kesehatan dari Tuhan sendiri. Bapak, kami juga berdoa untuk keadaan ekonomi masa kami yang terpengaruh. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan mengalami kesulitan ekonomi karena kondisi pandemi ini. Tuhan, kiranya Engkau juga menolong mereka yang dalam kesulitan dan pemerintah yang sedang mengupayakan penyelesaian masalah ekonomi ini. Tuhan, kami menyerahkan orang-orang yang membutuhkan bantuan ini, kiranya Tuhan juga menyediakan apa yang dibutuhkan. Bapak, kami mengingat supaya bangsa ini pun juga dalam situasi ini, supaya mereka mempunyai hati yang terbuka untuk Tuhan. Mereka mempunyai juga hati yang dilembutkan untuk mau menerima kasih Tuhan, kasih Kristus di tengah hidup mereka. Supaya bangsa ini boleh mengenal nama-Mu dan memuliakan Kau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, kita juga mau berdoa bagi yang sakit ya. Bersyukur untuk Ibu Meing yang kemarin sudah menyelesaikan operasi katarak dan hari ini juga boleh mengikuti pesan doa. Syukur untuk operasi sudah berjalan dengan baik. Kemudian kita juga berdoa untuk penginjil Budi yang hari ini masih di rumah sakit dan rencana besok akan diadakan pemeriksaan lanjutan dan kalau tidak ada halangan setelah pemeriksaan itu akan diadakan kateter ya dan mungkin pemasangan ring. Kita doakan supaya dalam 1-2 hari menunggu ini Tuhan memberi kesehatan yang baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang padamu, kami bersyukur Engkau sudah menyertai Cimeing kemarin boleh melalui operasi katarak dengan baik, dengan lancar, dan hari ini sudah boleh mengikuti doa bersama dengan kami. Mohon Tuhan memberkati sehingga pemulihan dari kondisi mata Cimeing boleh cepat pulih sepenuhnya, sehingga seluruh hasil operasi boleh berjalan dengan baik, menghasilkan hasil yang baik. Tuhan memberkati kesehatan dan juga iman dari Cimeing. Terima kasih Bapak. Kami juga mengingat untuk penginjil Budi yang sekarang ini masih ada di rumah sakit untuk persiapan untuk pengobatan lebih lanjut. Tuhan tolong untuk dokter yang akan menangani besok pagi untuk rencana eko untuk melihat lebih jelas kondisi yang harus ditangani. Tuhan memberkati dokter yang melakukan hal ini dan juga Tuhan menolong penginjil Budi dalam masa istirahat dan menunggu proses ini. Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan dan penyertaan-Mu. Kami juga mengingat istri dari penginjil Budi, Ibu Risyani, Tuhan juga memberi kesehatan, kekuatan di dalam mendampingi Pak Budi di rumah sakit. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk proses penanganan ini seterusnya ya Tuhan memberkati sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga mau berdoa untuk saudara kita yang terpapar COVID ya, untuk penginjil Hansun dan istri Jacqueline dan anak yang pertama Elliot yang baru tahu hari ini ya ternyata juga terpapar. Kita doa khususnya untuk Elliot yang ada panas ya, supaya dia boleh cepat turun panasnya, boleh cepat sehat kembali. Demikian juga sekeluarga boleh cepat pulih dan boleh negatif lagi. Dan juga saudara Hansel yang kemarin sudah lebih dulu ya diketahui positif supaya Tuhan menolong. Bersyukur hari ini sudah tidak panas ya. Kemarin ada panas. Mohon Tuhan menolong sehingga boleh cepat sehat dan kembali kita negatif kembali. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang padamu, kami menyerahkan saudara kami yang juga sekarang dalam proses pengobatan, pemulihan karena terpapar COVID ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyatakan anugerah-Mu, kekuatan perlindungan dari Tuhan. Kita akan berdoa untuk kasus keluarga, karena mereka lihat kondisi masih panas. Tuhan menolong, melindungi, sehingga dia Elliot boleh cepat turun panasnya, boleh cepat sehat, kuat kembali. Dan juga untuk penjelasan dan Jacqueline, Tuhan memberkati, sehingga mereka boleh cepat sehat kembali dan kembali boleh dinyatakan negatif. Kami berdoa juga untuk Hansel,
Bersyukur hari ini sudah tidak panas. Tuhan memberkati, menambahkan kesehatan untuk kondisi tenggorokan yang masih ada gangguan. Tuhan juga menjamah sehingga boleh pulih sepenuhnya dan boleh dinyatakan negatif kembali. Tuhan, kami menyerahkan juga kalau ada saudara kami yang kami belum ketahui namanya. Tuhan, Kau menolong kalau mereka juga mungkin di rumah ada yang terpapar. Mohon Tuhan juga bersama dengan mereka, memberikan penyertaan-Mu, kekuatan-Mu, sehingga mereka boleh cepat sehat dan pulih kembali. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan saudara kami yang sakit dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, saudara, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Hans. Sebelumnya, mari kita kembali bersama-sama mendengarkan pujian dan menyanyikan pujian ini, sebuah pujian yang berjudul Hanya Kristus Harapanku, dari lagu yang berbahasa Inggris, In Christ Alone. Hanya Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh, di kala badai menderu, kasih dan damai-Nya besar, kalahkan takut dan gentar, menghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamat dan umatnya, walau dihina dicerca, sampai Dia mati di salib, menanggung murka ilahi, semua dosaku ditebus, karena mati-Nya ku hidup. Dalam hidupku tak sesat, dalam hatiku tak gentar, kuasa-Nya tinggal dalamku, memandu hingga ajalku. Tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya, hingga Dia manggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teguh. Selanjutnya, saya serahkan ke penginjil Hans untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, Pak Edi, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, kami bersyukur, berterima kasih. Kami sungguh memohon pertolongan dan anugerah Tuhan menolong kami, supaya kami terus boleh mengiring Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami, sehingga ketika kami boleh mengalami berbagai-bagai hal dalam kehidupan kami tetap boleh melihat kepada Engkau dan tetap boleh memiliki pengharapan di dalam Engkau. Kami juga memohon pertolongan-Mu Tuhan. Ketika kami saat ini mau merenungkan akan firman-Mu, tolong kami Tuhan, mohon Roh Kudus menolong kami pribadi lepas pribadi di dalam konteks kehidupan kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus terus boleh menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan akan firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Tolong hamba-Mu yang lemah terbatas dan yang berdosa ini untuk dapat menyampaikan perenungan firman-Mu.
Kiranya kuasa daripada Roh Kudus yang memampukan. Kami serahkan waktu ini Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan share screen dulu. Oke, baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 18. Tapi kita tidak membaca semua ayat 16 sampai 33, tetapi kita mari lihat di ayat yang ke-19. Kejadian 18 ayat yang 19, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadinya saya pikir semua tangisan bayi itu sama, saudara. Setiap bayi menangis, saya pikir, oh ini semua sama gitu tangisannya ya. Sampai saya itu menyadari ketika Nemi hadir di tengah keluarga, awal-awal waktu Nemi nangis, saya itu bingung. Ini anak ini butuh apa ya? Dia cuman bisanya nangis. Mana saya ngerti dia nangisnya, kalau nangis ini dia maunya apa. Saya belum mengerti. Namun semakin kesini, semakin menyadari setiap tangisan bayi itu berbeda-beda. Ketika setiap hari kami merawat Nemi, kami semakin juga mulai mengenal Nemi. Ada tangisan lapar, ada tangisan haus. Berbeda lagi kalau itu dia nangis karena dia diencus atau kena suntik untuk vaksin. Berbeda juga kalau dia nangis itu dia ngambek, pengen sesuatu, dia kesel, atau dan sebagainya. Kami terus belajar mengenali dan mengetahui, dan semakin hari kami belajar mengenal Nemi. Karena setiap hari kami terus berinteraksi dengannya sebagai papa dan mamanya. Dan saya yakin kalau saya itu tidak tiap hari berinteraksi dengan Nemi, tentu saya tidak akan tahu dia itu waktu nangis itu karena apa. Demikian juga saudara relasi kita dengan Tuhan. Ketika kita berelasi dengan Tuhan setiap hari, maka kita akan semakin dalam mengenal Tuhan dan kita semakin tahu maksud hati Tuhan. Sebaliknya saudara, kalau kita relasi kita dengan Allah itu nggak dekat, boro-boro kita mau tahu kehendak Allah. Boro-boro kita mau menjadi saluran berkat, saudara. Oleh karena itu, penting sekali sebagai orang-orang yang menerima anugerah untuk kita terus boleh belajar punya relasi yang intim. Supaya kita semakin dalam mengenal Tuhan, supaya kita semakin tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang dialami oleh Bapak Abraham, orang yang beriman dikatakan. Abraham memiliki relasi yang intim ataupun dikatakan dekat dengan Allah. Terlihat saudara kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-19, di situ dikatakan sebab aku telah memilih dia. Dan saudara kalimat sebab aku telah memilih dia itu di dalam bahasa Ibrani-nya itu jadi kalimatnya seperti ini. Aku mengenal dia. Frasa ini menunjukkan ada relasi yang terjadi dan relasi yang dekat antara Allah dengan Abraham dan juga relasi yang dekat Abraham dengan Allah. Dan Alkitab pengen menggambarkan bahwa Abraham itu punya relasi yang dekat dengan Allah. Waktu Abraham punya relasi yang dekat dengan Allah, yang intim dengan Allah, maka Abraham itu mengalami 3 hal. Yang pertama, Allah itu menyatakan rencananya kepada Abraham. Allah menyatakan rencananya kepada Abraham. Saudara, kalau kita melihat bagian firman Tuhan yang di dalam pasal 18 ini ayat 16 sampai dengan ayat 33, saudara, di situ mengisahkan tentang rencana Allah, rencana Tuhan yang pengen menghancurkan Sodom dan Gomora. Allah pengen menghancurkan Sodom dan Gomora itu karena ada begitu banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora. Saudara boleh melihat di dalam Kejadian 13 ayat 13, Kejadian 18 ayat 20, 19 ayat 12 sampai 13, Yehezkiel 16 ayat 49 sampai 50. Di situ saudara dikatakan orang-orang Sodom dan Gomora ini adalah orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong. Mereka itu adalah orang-orang yang kaya tetapi nggak suka berbagi kepada orang-orang yang sengsara atau orang-orang yang miskin. Bahkan kalau kita melihat di dalam pasal 19 ayat 4 sampai 5, saudara, orang-orang di Sodom dan Gomora ini nggak segan-segan untuk membunuh. Karena dosa yang mereka lakukan dan tangisan daripada orang-orang yang mereka lukai itu sampai kepada Allah, maka Allah pengen menghancurkan Sodom dan Gomora ini. Tetapi sebelum Allah melaksanakan rencananya,
Allah terlebih dahulu menyampaikan rencana ini kepada Abraham. Saudara, waktu saya pikir-pikir, wih, Abraham ini kok spesial banget ya. Tuhan waktu mau melakukan suatu rencana, kasih tahu dulu kepada Abraham. Kesampaikan dulu kepada Abraham. Saudara, saya pikir Abraham ini adalah pribadi yang spesial di mata Tuhan. Lalu kemudian saya pikir-pikir, iya ya, sebenarnya ketika kita dekat dengan Tuhan, kita sebenarnya nggak jauh beda kok dengan Abraham. Kenapa saudara? Saudara bisa lihat di dalam Yohanes 15 ayat 15. Saudara, di situ dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu itu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Saudara, kalau kita ini adalah orang yang menerima anugerah dan Tuhan, dan kita ini adalah sahabat Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyampaikan segala sesuatu yang akan Tuhan ingin untuk kita kerjakan dan lakukan. Bahkan Tuhan menyebut kita adalah sahabat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya secara pribadi ya, kalau saya mau menyampaikan sesuatu yang penting, atau sebut saja itu rahasia, maka saya akan menyampaikan kepada orang yang dekat, saya akan sampaikan kepada orang yang bisa dipercaya. Dan saya pikir umumnya orang-orang juga akan melakukan hal yang sama. Orang yang dinyatakan rahasia sama Tuhan adalah orang yang dekat dengan Dia. Dekat itu seperti apa? Saudara, dekat dengan Tuhan itu bukan berarti seperti ini, saudara. Setiap minggu datang ke gereja, setiap persekutuan doa itu hadir. Saudara, itu dekat secara geografis. Tapi di sini dekat itu berbicara tentang relasi. Gimana sih caranya, saudara, kita itu bisa punya relasi yang dekat dengan Allah? Saudara, untuk dekat dengan Allah, saudara, tidak ada jalan pintas, saudara. Itu seringkali, saudara, yang disampaikan, saudara. Tidak ada jalan pintas untuk berelasi atau dekat dengan Allah. Kita perlu secara sengaja menyediakan waktu untuk berdoa, membaca firman, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, menyediakan waktu artinya bukan menyediakan waktu sisa. Kalau saudara misalnya bisa bangun jam 6 pagi, untuk kemudian saudara mau pergi ke sekolah, untuk pergi ke kantor, pergi bekerja, atau melakukan aktivitas lainnya, maka saudara perlu bangun setengah jam lebih awal. Kalau saudara biasa bangun jam 6, maka saudara perlu bangun lebih awal. Supaya saudara bangun lebih awal untuk berelasi dengan Allah. Untuk dapat bangun lebih awal, artinya saudara perlu mengeset waktu tidur lebih awal juga, saudara. Karena lambat laun ketika saudara melakukan itu, body clock kita itu akan menyesuaikan dan lambat laun itu menjadi kebiasaan kita. Saudara, siapa di antara saudara yang pengen itu hidupnya seperti Abraham? Tuhan nyatakan rencana yang Tuhan pengen lakukan sebelum Tuhan itu eksekusi rencana itu. Saudara, saya percaya setiap kita pasti pengen, saudara. Pasti pengen seperti Abraham, saudara. Kita senang kalau kita dikasih tahu rahasia. Saudara, berikutnya, saudara, waktu Abraham punya relasi dekat dengan Allah, maka Abraham itu bisa ngobrol dengan Tuhan itu seperti seorang sahabat. Saudara, waktu saudara lihat Kejadian 18, saudara, ayat 23 sampai 32 ini merupakan percakapan Abraham dengan Allah. Dan seringkali orang menyatakan ini doa Abraham. Saudara, menarik sekali waktu kita melihat bagian ini, saudara, Abraham yang dikatakan punya relasi yang dekat dengan intim, dekat dengan Allah. Dia bukan hanya diberitahu rencana Allah, tapi dia bisa ngobrol dengan Allah selayaknya seperti seorang sahabat. Dia melakukan bargain atau tawar-menawar dengan Allah. Tuhan, kalau seandainya di situ ada 50 orang yang benar, gimana? Tuhan ladenin. Kalau memang ada 50 orang benar di sana, maka Sodom dan Gomora itu nggak akan dimusnahkan. Lalu kemudian Abraham bilang, oh oke, mulai turun. Kalau 10 orang di sana yang benar, gimana Tuhan? Oke, kalau 10 orang ada di sana, maka Tuhan akan membebaskan orang-orang Sodom dan Gomora karena 10 orang benar itu. Saudara, Abraham dekat dengan Allah sampai dia bisa ngobrol, berkomunikasi dengan Allah sampai sedemikian intim dekat. Saudara, permisi tanya. Seringkah engkau berkomunikasi dengan Allah? Saudara, saya nggak bermaksud bahwa berkomunikasi dengan Allah itu seperti ini, saudara. Bapa Tuhan yang di surga, terima kasih untuk makanan hari ini. Mohon Tuhan berkati. Bukan seperti itu, saudara. Maksudnya, apakah engkau berkomunikasi dengan Allah sampai engkau bisa ngomong seperti ini, saudara? Tuhan, tadi pagi bos nggak tahu kenapa saya itu dimarah. Saya jengkel banget. Saya padahal nggak melakukan kesalahan.
Akta kelahiran anaknya bukan saya yang hilangkan. Tapi kenapa saya yang dimarah? Saya kesal banget. Tuhan, saya lagi kesal. Saya pengen berbicara kepada Engkau. Tapi saya tahu pasti Tuhan mau ngomong seperti ini. Ya sudah anakku, lepaskan pengampunan. Memang bukan kamu yang menghilangkan, apalagi nanti juga akta lahir itu akan ketemu kok. Saudara, pernahkah engkau berkomunikasi sedemikian intim dengan Tuhan sampai engkau bisa cerita apa yang sedang engkau alami, apa yang sedang engkau rasakan, atau mungkin engkau sedang dongkol, engkau sedang sedih, engkau sedang marah untuk suatu hal yang sedang terjadi di dalam kehidupanmu, dan engkau bisa ngobrol sedemikian dekat dengan Tuhan seperti seorang sahabat ngobrol dengan sahabatnya. Saudara, tentu sangat menyenangkan kalau kita bisa ngobrol dengan Allah sedemikian dekat seperti sahabat. Dan saudara, untuk bisa ngobrol dekat dengan Allah seperti seorang sahabat, tidak ada jalan pintas. Seperti kalau kita mau dekat dengan seorang, menjadi sahabat seseorang, kita perlu meluangkan waktu, berkomunikasi, berelasi dengan orang tersebut. Perlu waktu interaksi untuk mengenal dan lain sebagainya. Perlu terjadi komunikasi yang dekat dan terbuka. Saudara, demikian juga saudara kalau kita mau ngobrol dekat dengan Allah, saudara. Caranya kita perlu menyediakan waktu dengan sengaja. Rutin berkomunikasi dengan Allah. Saudara, waktu Abraham punya relasi yang dekat dengan Allah, saudara, hidup Abraham pun menjadi saluran berkat, saudara. Saudara, kita tahu bahwa waktu Abraham bernegosiasi dengan Allah tentang Sodom dan Gomora, saudara, nggak ada orang yang benar di Sodom dan Gomora. Tuhan melihat banyak sekali dosa yang dilakukan orang-orang di sana. Maka jelas bagi Allah, dosa harus mendapatkan penghukuman. Waktu malaikat Allah itu ada di kota Sodom dan Gomora untuk menghancurkan kota itu, saudara bisa lihat di dalam pasal 19 ayat 9, saudara, di situ dikatakan Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Saudara, karena Abraham punya relasi yang dekat dengan Allah, maka melalui hidupnya boleh menjadi saluran berkat bagi kemenakannya Lot. Lot dibebaskan dari pemusnahan karena Abraham. Saudara, waktu hidup kita dekat dengan Allah, maka hidup kita itu akan berbuah. Seperti kisah pokok anggur yang benar, saudara. Ranting tidak dapat menghasilkan buah kalau tidak nempel pada pokok anggur, saudara. Demikian juga kita tidak bisa menjadi saluran berkat ketika hidup kita itu tidak dekat dengan Tuhan dan hidup kita itu tidak melimpah akan kasih Tuhan. Saudara, ada dua orang, saudara. Sebut saja dia si A dan si B, saudara. Kedua orang ini sama-sama pengen keluar rumah, saudara. Sama-sama sedang keluar rumah. Si A itu keluar cari makan. Tetapi si B keluar rumah membagikan makanan karena di rumahnya banyak makanan. Dia pengen membagikan makanan itu kepada orang lain. Saudara, hidup kita ini, kalau kita tidak dipenuhi dengan kasih Tuhan, maka kita mudah untuk cari kasih di luar sana. Entah itu perhatian, kepedulian daripada orang lain. Memang itu perlu kita butuhkan. Tetapi kalau kita nggak dipenuhi dengan kasih daripada Tuhan, maka kita sulit untuk memberikan perhatian. Kita sulit untuk memberikan empati, kasih kepada orang lain. Kalau kita nggak dipenuhi dengan kasih Tuhan. Berbeda dengan si B, saudara. Ketika dia punya relasi dekat dengan Tuhan, hidupnya melimpah akan kasih Tuhan, maka ketika dia keluar, dia bukan keluar untuk cari kasih, tapi dia keluar untuk membagikan kasih. Saudara tentu pengen punya hidup menjadi saluran berkat. Seperti Abraham, seperti si B. Untuk itu saudara perlu punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Sehingga hidup saudara dan saya melimpah akan kasih Tuhan. Dan untuk bisa mengalami itu, saudara perlu untuk menyediakan waktu. Berelasi dengan Allah. Saudara, saya punya tips untuk saudara. Untuk menolong saudara berelasi dengan Allah. Mungkin saudara bilang, oh saya sudah mengatur waktu dengan baik. Saya sudah bangun pagi lebih awal dan saya sudah saat teduh, berdoa, membaca, merenungkan, dan juga kemudian melakukan firman. Ada masa-masa kadang saya melakukannya seperti melakukan rutinitas. Seperti nggak merasa dan sebagainya. Saudara, saya pengen bagikan tips kepada saudara. Waktu saudara pengen tetap connect dengan Allah. Seperti yang diajarkan oleh Madame Jean Guyon, seorang dari abad ke-16.
Dan dari seorang penulis dari The Emotionally Healthy Spiritual, ada Peter Scazzero, dia mengatakan gini, waktu saudara punya waktu istirahat siang, waktu saudara punya istirahat sore, waktu saudara punya waktu di waktu malam hari, saudara pakai waktu siang, sore, dan malam hari itu. Nggak usah lama-lama. 10-15 menit mungkin saudara buka kembali bagian firman Tuhan yang saudara renungkan di pagi hari itu. Saudara buka, renungkan kembali, dan doakan kembali. Saudara, itu akan menolong saudara untuk tetap connect kepada Tuhan. Saudara, yang terakhir, saudara, orang yang hidupnya intim dengan Allah akan mengetahui rahasia-rahasia dari Allah. Hidupnya akan melimpah dengan kasih karunia Allah dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saya rindu dan saya mau berdoa untuk saudara supaya hidup kita itu boleh punya relasi yang dekat dengan Tuhan, supaya kita melimpah akan kasih Tuhan dan hidup kita boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang baik, kami datang dan kami berdoa, ya Bapa. Berkati setiap kami pribadi lepas pribadi, ya Tuhan. Kami sebagai orang-orang yang menerima anugerah, kami perlu membangun relasi kami dengan Tuhan yang terus semakin dalam dan intim. Supaya hidup kami boleh berbuah, hidup kami boleh mengenal Engkau lebih dalam, dan hidup kami boleh melimpah akan kasih karunia daripadamu, dan hidup kami boleh menjadi saluran berkat. Tolong kami Tuhan, beri kami kerinduan, beri kami pertolongan-Mu Tuhan, mohon Roh Kudus yang menolong kami hari demi hari di dalam perjalanan kehidupan kami, mengiring Engkau ya Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami terus semakin dalam mengenal Engkau. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Edi. Baik, terima kasih untuk penjelasan. Saudara, malam ini kita akan membagi di dalam doa kelompok. Ya. Tapi sebelumnya saya mau mengajak kita untuk berdoa lagi karena tadi ada pokok doa yang masuk di chat yang baru saya baca dari Civeli ya, yang minta didoakan anaknya, anak laki ya, yaitu Januar, yang mau dioperasi besok kakinya karena ada otot yang putus ya. Civeli boleh mungkin menambahkan sedikit? Itu Ya. tendonnya itu otot kakinya itu putus karena habis futsal ya Pak. Maaf saya close screen. Iya enggak apa-apa. Iya. Baik, jadi kita doakan untuk Januar ya. Besok rencana operasi ya, Ci? Iya, tadi kan seharian periksa ke rumah sakit, terus saya sekalian juga besok ke Pak Budi cuma ketemu semua aja. Iya. Baik, mari kita doakan tuh Januar. Kita sama-sama berdoa. Bapa, kami datang padamu, kami juga mau berdoa untuk Januar yang sekarang ada di rumah sakit dalam proses persiapan besok di bagian otot kaki, yaitu yang terputus karena habis olahraga. Tuhan tolong supaya besok proses operasi ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberkati, memberikan karunia hikmat kepada para perawat, para dokter yang menangani, sehingga besok operasi boleh berjalan baik. Kami berdoa biarlah melalui kejadian ini Tuhan, biarlah Januar juga terus bertanda kepada Tuhan dan semakin besar Tuhan. Ya, kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan semakin nyata dalam kehidupannya. Makasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, Cik, sama-sama. Ya, baik, silakan penginjil Hans akan mengatur kita dibagi dalam kelompok dan akan berdoa selama 20 menit. Setelah itu kita bergabung kembali. Ya, silakan, Pak. Pak Edi, mohon maaf, berapa menit lagi ya, Pak? Saya lupa. 20 menit. 20 ya, Pak. Ya. Oke, baik. Sudah saya buka, Pak. Kita tinggal milih atau gimana nih? Pak Edi nanti masuk yang di 1, Pak. Tadi saya sudah
pilih Pak Pak Edi tuh host, jadi Pak Edi bisa masuk di mana-mana sebenarnya, Pak. Oke, saya pilih, saya room Di room satu, 1 Pak. ya. Iya, Room Pak 1 Edi ya. di room Oke, 1, ya, iya. baik, thank you. AI Monica boleh klik nanti di layarnya AI, ada bisa diklik di situ. Nanti AI bisa masuk ke room. Aku nggak ngerti cara kliknya bagaimana. Oh, oke, saya coba bantu AI ya. Ya. Di layarnya AI ada tombol warna biru atau warna merah kelihatannya AI? Nggak ada. Nggak ada ya Nggak AI? ada. Cuma hanya fotoku aja, cuma hanya mukaku aja dan mukanya Evangelis Gosal. Oh, oke, baik AI. Saya coba masukin AI ya di room 8. Ada kelihatan AI? Tombolnya di layar? Halo, Ya. Oh, sudah selesai nih grupnya? sudah. Dot. Itu loh, Bu Feli bilang anaknya kena COVID loh. Itu Pak Ya. Januar Pak jadi operasi. Tadi dia minta tolong didoakan. Oh, Sekarang jadi ini loh, operasi. Feli ke rumah sakit. Oh gitu. Jadi ya, katanya dengar COVID, jadi di Januar dipulangkan dari rumah sakit. Oh, oke. Mesti isoman dulu ya. Iya, mungkin. Ya. Pak Edi, Pak Edi, tolong doakan tuh saudara Yudhistira yang ada di Puri. Besok dia akan ke Manado. Papanya kan masalah gula ya. Ternyata besok harus cuci darah. Doakan untuk perjalanannya supaya Yodi juga boleh cepat kembali pelayanan bersama Pak Obed. Kita doakan juga untuk Yodi hamba Tuhan itu tah. Puri ya, Puri. Ya, Yodi Yudhistira. Terus papanya, untuk istrinya juga kena kanker serviks. Kita doakan untuk mereka. Mamanya Yodi. Mama Yudis. Bukan Yodi, bukan Yudi. Bukan. Yodi yang di Puri Comose. Ya, Yodi. Ya. Yodi Gantau itu toh? Ya, yang di Puri. Ya, papa mamanya yang sakit. Pembantunya Pak Obed, maksudnya kita enggak rekan pelayanan. Rekan. Saya rasa cukup jelas ya. Ini penginjil Yodi adalah pembantu yang pelayanan di Puri. Papanya sakit, mamanya juga sakit. Yang besok mau pulang ke Manado ya. Besok rencana mau cuci darah. Dia orang Gorontalo. Dia bukan orang Manado, saudara. Kalau tidak salah dia Gorontalo. Ya, mari kita berdoa ya. Doa bersama ya Pak Edi. Ya, baik. Mari kita sama-sama doakan juga tadi Januar ya, karena posisi tertunda ya. Baik, mari kita buka suara berdoa. Kami menyerahkan untuk saudara kami Januar yang operasinya karena COVID. Menolong pemulihan dari COVID. Operasi bisa dilanjutkan setelah sembuh dari COVID. Menolong Dr. Mary, keluarga, boleh juga pulih kembali, diobati kami. Memberikan Yodi yang pulang ke Manado besok karena papa mama yang sakit, tolong sertai perjalanannya. Demikian juga berdoa papa mamanya dalam kesembuhan. Tuhan yang kamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kuasa dan anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami. Nama Tuhan Yesus. Sebelum doa penutup, saya mau sampaikan satu hal. Rabu depan pesan doa kita masih online. Dan Rabu depan itu kita akan mendengar sharing dan juga firman Tuhan dari Pendeta Boas
Panggabean ya. Pendeta Boas Panggabean ini adalah hamba Tuhan dari satu lembaga misi yang namanya Open Doors ya, lembaga misi yang melayani orang-orang Kristen teraniaya ya, tapi juga sekaligus melayani pemberitaan Injil di berbagai tempat di dunia. Nah, ini adalah ketua Open Doors Indonesia ya, Pendeta Boas. Di kita Rabu depan melalui Zoom. Pendeta Boas di Jakarta posisinya, tapi karena kita ada Zoom jadi bisa kita dengarkan sharingnya. Baik, saya harap saudara bisa mengikuti ya Rabu depan. Untuk doa penutup bisa minta penginjil Hengki pimpin doa. Pak Hengki. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat Tuhan untuk bersyukur Tuhan sudah menyertai memimpin akan persekutuan doa pada malam hari ini. Dalam melalui firman-Mu Tuhan mengingatkan kami dan kami dapat terus menjalin suatu hubungan semakin dalam dan intim bersama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu. Tuhan berkati, Tuhan yang akan terus menopang kehidupan kami. Yang sakit Tuhan menjamah, Tuhan sembuhkan dengan menghadapi berbagai pergumulan dan masalah Tuhan yang bukan jalan bagi setiap kami. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang mengasihi kami akan terus menopang kehidupan dan memimpin hidup kami. Kami menyerahkan untuk waktu istirahat kami pada sepanjang malam hari ini. Bila Tuhan terus menyertai kami sehingga pada esok hari kami dapat dengan tubuh yang sehat menjalani hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Semuanya. Salam semuanya. Thank you.